Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kusuma Arif dengan NIM 1321111333182 dari kelas A3. Yang pertama, saya akan menjelaskan anatomi pada respirasi. Respirasi atau pernapasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah atau paru. Saluran nafas bagian atas di mana udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Untuk saluran nafas bagian bawah atau paru, di mana tempat pertukaran gas, dan pertukaran gasnya itu terjadi di paru. Yang kedua yaitu organ pernapasan atas. Organ pernapasan atas yang pertama yaitu hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang atau kafum nasi, dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Pada dinding lateral, hidung menonjol 3 lengkungan tulang yang dilapisi oleh mukosa, yaitu concha nasalis superior dan concha nasalis medius dan concha nasalis inferior. Di antara concha ini terdapat 3 buah lekukan meatus, yaitu meatus superior, meatus medialis, dan meatus inferior. Hidung juga memiliki hubungan dengan beberapa rongga yang berada di sekitar hidung, seperti sinus paranasalis, sinus maxillaris, dan sinus frontalis, sinus sphenoidalis, dan sinus ethmodialis. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya berada di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Ke atas berhubungan dengan rongga hidung dengan perantaraan lubang yang bernama coana. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut. Tempat hubungan ini bernama isthmus faucium. Ke bawah terdapat 2 lubang, ke depan lubang laring, dan ke belakang yaitu lubang esofagus. Faring itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Untuk nasofaring terletak di bawah dasar tengkorak, belakang, dan atas palatum mole. Pada bagian ini terdapat 2 struktur penting, yaitu adanya saluran yang menghubungkan dengan tuba eustachius dan tuba auditory. Yang kedua yaitu orofaring. Orofaring merupakan bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang hyoidi. Pada bagian ini, traktus respiratori dan traktus digestif menyilang, di mana orofaring merupakan bagian dari kedua saluran ini. Orofaring terletak di belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah. Dan yang ketiga yaitu laringofaring. Laringofaring terletak di belakang laring. Laringofaring merupakan posisi terendah dari faring.
pada bagian bawah, laringofaring, sistem respirasi menjadi terpisah dari sistem digestif. Udara melalui bagian anterior ke dalam larynx dan makanan lewat posterior ke dalam esofagus melalui epiglotis yang fleksibel. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada laring. Laring itu sendiri merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea. Di bawahnya mempunyai fungsi untuk membentukkan suara. Laring dapat ditutup oleh epiglottis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi untuk menutupi laring pada waktu kita menelan makanan. Laring itu sendiri terdiri dari 5 tulang rawan, yaitu kartilago tiroid sebanyak 1 buah, yang kedua kartilago erythenoid sebanyak 2 buah yang berbentuk beker, yang ketiga yaitu kartilago cricoid 1 buah yang berbentuk cincin, dan kartilago epiglottis 1 buah. Di sini ada organ pernapasan bawah. Organ pernapasan bawah yang pertama yaitu trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring. Trakea terbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Panjang trakea itu sendiri yaitu 9-11 cm. Dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilial yang menghasilkan lendir. Dan trakea itu sendiri terletak di depan saluran esofagus. Untuk organ pernapasan bawah, yang kedua yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea kanan dan kiri. Tempat percabangan ini disebut karina. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus lobaris kanan terdiri dari 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terdiri dari 2 lobus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Organ percabangan dari bronkus yang pertama yaitu bronchiolus, yang kedua bronchiolus terminalis, yang ketiga yaitu bronchiolus respiratori, yang keempat ductus alveolar dan saccus alveolar. Untuk pernapasan bagian bawah, yang ketiga yaitu ada alveoli. Alveoli ini pada dindingnya merupakan lapisan tunggal sel epitel squamosa di atas membran basalis sangat tipis. Permukaan luar alveoli dilapisi oleh kapiler pulmonalis. Dinding alveolar dan kapiler membentuk membran respiratorik. Dinding alveolar juga berisi sel yang mensekresi cairan berisi surfaktan, suatu cairan fosfolipid yang mencegah alveoli dari kekeringan. Yang keempat ada paru-paru. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung, yaitu gelembung hawa atau alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Jika dibentangkan luas, permukaannya kurang lebih 90 meter kubik. Letak paru-paru di rongga dada menghadap ke tengah dada atau kafung mediastinus. Bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus pada mediastinus depan
terletak jantung. Yang selanjutnya yaitu kita membahas fisiologi, yaitu salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungan sistem kehidupan. Istilah fisiologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu physis dan logos, yang berarti alam dan cerita. Jadi fisiologi sistem respirasi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari berlangsungnya sistem respirasi, mulai dari mekanisme yang berupa pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan, dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Untuk fisiologi sistem respirasi, ini ada dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal, proses menghirup udara dari lingkungan dan menukar oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida di dalam paru-paru. Yang kedua, yaitu ada internal, di mana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan sel jaringan. Sel memanfaatkan oksigen saat membuat sumber energi utama sel, yaitu dengan ATP. Yang ketiga ada transport gas pernapasan. Transport gas pernapasan ini dibagi menjadi dua, yaitu ventilasi paru dan difusi gas. Untuk mempertahankan ventilasi alveolar yang adekuat, hal ini demi mencegah penumpukan karbon dioksida di alveoli dan mencapai pasokan oksigen yang konstan ke jaringan. Untuk difusi gas, gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Yang keempat ada transportasi gas. Transportasi gas itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu transportasi gas O2 dan transportasi gas CO2. Pada transportasi gas, gas pernapasan mengalami pertukaran di alveoli dan kapiler jaringan tubuh. Oksigen ditransfer dari paru-paru alveoli dan kapiler jaringan tubuh. Yang pertama, transport O2. Transport O2 terdiri dari sistem paru-paru dan sistem kardiovaskular. Proses pengantaran ini tergantung pada jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru atau ventilasi, aliran darah ke paru-paru dan jaringan atau perfusi, kecepatan difusi, dan kapasitas membawa oksigen. Yang selanjutnya yaitu transport CO2. Di sini karbon dioksida berdifusi ke dalam sel-sel darah merah dengan cepat dihidrasi menjadi asam karbonat atau H2CO3. Akibatnya adanya anhidrasi karbonat. Mohon maaf. Yang kelima yaitu perfusi. Perfusi itu sendiri merupakan paru terjadi ketika darah yang tidak lagi mengandung oksigen atau deoksigenasi mengalir ke paru-paru. Setelah itu terjadi pertukaran udara di pembuluh kapiler paru-paru. Yang selanjutnya yaitu fisiologi sistem respirasi. Pada fisiologi sistem respirasi, di sini ada pernapasan pulmoner atau paru dan pernapasan sel. Pernapasan pulmoner atau paru di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Mekanismenya, oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernapas, masuk melalui trakea sampai ke alveoli, berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmoner. Yang kedua yaitu pernapasan sel. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru.
Mekanismenya, oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernapas. Masuk melalui trakea sampai ke alveoli berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmoner. Di dalam fisiologi, ini ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu sendiri yaitu di mana proses terjadi ketika otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara menjadi lebih kecil dari udara luar sehingga udara masuk. Seperti bisa dilihat dari yang saya tunjuk, ini merupakan mekanisme inspirasi. Dan yang kedua yaitu proses ekspirasi. Proses ekspirasi yang terjadi adalah otot antar tulang rusuk luar berelaksasi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara luar, akibatnya udara keluar. Ini merupakan gambaran mekanisme ekspirasi. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.